sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Tiada sepatah kata pun yang patut kita ungkapkan untuk mengawali acara ini kecuali tahmid dan tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang telah memberikan kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah bagi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kita dalam acara ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Jakarta Timur, Bapak HR Christian, Duren Sawit, Bapak Abu Bakar. Yang terhormat Lurah Pondokopi, Bapak P. Ridona, yang Darul Mutakin Malangka Mapri, Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Pasar Rebo, yang terhormat para ahli ulama, yang terhormat pengurus RW dan RT dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya Bapak, waktu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang cerah ini telah Allah mudahkan Bapak PLT Gubernur DKI Jakarta. Beliau belakangan hadir karena sedang berada di Surabaya. Berdomisili kami di RW 10 Kelurahan Pondokopi yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes P. Ritama. Sangat gembira kami, sangat bahagia kami merasa tersanjung atas kehadiran ucuk pimpinan di DKI. Kami dapat tiba saya juga maaf, usia saya sudah 76 tahun. Jadi ini adalah sarana sosial yang kita mohon agar kita bisa pakai bersama-sama dengan pengurus RW dan masjid serta sekolah yang telah satu hal, Pak Gubernur, permohonan kami mewakili daripada masyarakat diberikan dengan tersebut. Halaman pasar. Satu dua, siap Pak. Terima kasih. Dan selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari pelaksana tugas Gubernur DKI. Saya kira 67 tahun Pak, jumlahnya 76 tahun. Saya hormati Ustaz Pak Yar Ayudin dari Hukum Islam. Saya hormati Pak Polsek dan Yamin. Saya hormati juga tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim yang hadir dari Kota Jakarta Timur, juga dari Dishub yang seluruh pejabat DKI yang hadir, Pak Pura juga dari jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami bersyukur ada kesempatan kita bisa bersilaturahim seperti sore ini. Dan tentu saja kami memang ingin ke depan jangan setahun sekali ketemu. Kalau bergiliran sampai Ramadan ke masjid ini, alangkah kasihannya dan masyarakat DKI urusannya itu baru diurus kalau ada pejabat yang turun safari Ramadan. Ini tidak ada. Dari awal saya selalu kemana-mana bagikan kartu nama dan nomor handphone saya. Tidak ingin masyarakat cepat SMS saja. Ini memang ada 20 bulan ini ada masalah PU-nya itu memang singkatan dari kecil. Saya tahu PU itu
singkatan dari payah urus. Itu begitu saya ingat itu. Itu bulan, padahal tugas itu udah tugaskan ada kasih kecamatan, ada satgas air, satgas jalan. Tiap hari kalau hujan itu lihat kampung mana yang tergenang. Kalau itu tergenang, kalau itu resapannya bagus, dia bersumber resapan. Kalau memang masih borong-borong, dia tinggal dibuat. Jadi Jakarta Timur ini aneh kalau masih banjir. BKT itu kering kelontang itu. Dalam begitu, tapi masih ada orang yang terendam. Nah ini mesti diberesin. Di tanah di sini jangan dijual ini. Di tanah masih murahnya, nanti naik ini. Kalau di kota itu udah 20 juta, menteng 100 juta lagi sebenarnya. Kalau di sini 67 juta masih murah ini. Kalau nanti kalau kita sambungkan dengan kereta listrik ringan sampai ke daerah sini, tentu saja tanah semua akan naik. Dan orang-orang akan memilih tinggal di daerah-daerah yang penghijauannya masih lebih baik. Kalau saya tinggalnya memang langsung depan itu dari laut saya. Panasnya luar biasa itu. Ya pagi enak, malam enak. Kalau siang panasnya luar biasa, sampai mau hujan. Nah nanti kalau situasi transportasi itu baik akan berubah. Nah kita juga menghadapi banyak masalah di Jakarta. Banyak orang berpikir hanya macet, banjir itu untuk orang yang menengah ke atas sebenarnya. Buat orang yang menengah ke bawah ini persoalan anak sekolah. Kami temukan ternyata di Jakarta walaupun kelihatannya orang kaya-kaya itu hanya 10-20% kaya di mall-mall itu. Pakai baju bagus, tas bagus, sepatu bagus. 40% orang Jakarta yang usia 16 sampai 18 tahun ternyata putus sekolah. Kita akan menerima bonus demografi tahun 2025 dari 10 tahun lagi, di mana akan bekerja lebih banyak daripada akan bekerja. Kita bicara Pak Gubernur, tidak mungkin orang yang kurang beruntung kalau dia butuh sekolah 600.000, kita kasih dia 300.000. Bisa nggak dia menolong 300.000? Tidak bisa. Jika mau bantu orang itu yang tuntas gitu loh. Jangan nanggung gitu kan. Kita nggak mampu buka sekolah dengan banyak. Kita bantu anak yang tidak mampu saja sekolah di situ. Sehingga dia akan terjadi saling mengkoreksi. Kita juga membangun banyak rumah susun termasuk PKL. PKL kok tidak datang kemana orang ramai betul kan? Tidak mungkin orang ramai datang kepada saya jualan di botol. PKL tidak datang, kita akan tempatkan sesuai dengan posisi, kita berperjanjian, harus jaga kebersihan, hanya diwariskan pada anak menantu atau pasangan hidup, dia tidak boleh dijual, yang hari kita potong 4.000 saja, lalu dia jualannya di satu tempat yang jelas, lalu harus menyebutkan tetangga kiri kanan 5 orang siapa, sehingga nanti bantuan modal semua jelas. Jadi jalan trotoar orang lebar, boleh nggak jualan? Boleh. Tapi yang jual sini jelas siapa, tanggung jawabnya siapa. Nah kita juga membangun banyak tempat untuk melatih PKL jualannya lebih baik. Jadi bukan pemerintah agama Islam, tapi saya sangat mengenaskan ketika MTQ nasional itu MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, kita ini dulu DKI juara umum karena membajak orang dari luar. Saya mau asli orang Jakarta, juara 6 alhamdulillah. Tapi ini adalah fakta. Nah, saya ingin kita harus melatih lebih banyak lagi orang-orang untuk bisa mengerti, terutama tafsiran-tafsiran ya. Jadi yang baca itu muazin itu kita ingin urus masjid ini. Saya sampai bilang RT RW yang kerja cuma jual lapak, nggak urus masyarakat, kita pecat saja. RW kita akan urus masjid seperti ini jadi ketua RT RW. Karena dia memang terbukti urus masyarakat. Siapa yang butuh pertolongan. Jadi nanti lurah camat mengadakan RT RW melaporkan wilayahnya seperti perumahan. Mana tanaman yang kering, mana selokan yang mampet, mana tempat yang banjir, mana anak orang nggak makan, mana ibu-ibu yang sudah ditempelin lakinya, atau mana yang laki yang sudah ditempelin ibunya, kita dijabat macam-macam. Kita mau tahu, yang tahu pasti RT. Sehingga di Jakarta tidak ada seorang pun yang tertinggal, yang dijolimin, yang tertinggal, yang menderita karena tidak ada yang peduli. Nah kita yakin di bulan suci Ramadan ini saling kepeduliannya akan baik.
Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kami semua di sini dapat segera terkabul. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala fi kitabihil munazzal, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, tokoh satu masyarakat, mobil khusus yang kita sama-sama muliakan dan hormati, Bapak kita ya yang saat ini hadir bersama kita, yaitu Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama. Mudah-mudahan nama ini menjadi warna yang terbaik untuk Jakarta, insya Allah, dan seterusnya dan sekitarnya. Mudah-mudahan dari kebaikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya insya Allah, dan beliau mengemban banyak amanah yang beliau sanggup. Padahal langit saja tidak sanggup, bumi saja tidak sanggup, takut. Tapi beliau insya Allah siap ya. Yang dimakamkan muliakan Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT. Rasulullah SAW dalam satu hadis disebutkan, la yaqumus sa'ah, hari kiamat itu. Jadi kiamat, kehancuran bumi ini tidak akan pernah terjadi tatkala bumi ini belum mengalami 5 periode. Jadi Rasulullah sebelum meninggal dunia sudah berwasiat beliau, sesungguhnya la yaqumus sa'ah, tidak akan pernah terjadi kiamat ini sampai kalian melewati 5 masa. Dan terkata, terayomi, ketika Rasulullah sudah wafat, meninggalkan kita, maka lahirlah periode yang kedua kata Nabi. Siapa dia? Adalah mulkan al-khulafa, khalifah-khalifah, di mana terkata seterusnya termasuk masih hari. Fa'intanaza'tum fi syai', ketika terjadi apapun di masyarakat, selalu mereka datang ke Rasulullah, datang kepada sahabat-sahabat, dan mereka membuka sistem dengan jalan-jalan itu. Penguasa yang zalim, penguasa yang zalim. Ketika sudah mulai terjadi penguasa-penguasa yang lahir, Allah musnahkan penguasa-penguasa itu. Yang keempat akan lahir mulkan jabbar. Apa ciri-cirinya? Al-Quran masih didengungkan bacaannya, tapi hukumnya tidak dipakai. Ternyata mereka menolak amanah-amanah itu. Fa'abaina ya'muna, kami takut. Tetapi siapa yang mengambil? Wahablah al-insan. Ternyata manusia akan kembali melakukan kezaliman di mana-mana dan karena kebodohan-kebodohan. Makanya Al-Quran bicara tentang bangsa ini. Makanya Allah ceritakan di ayat Al-Quranul Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yaksibun. Sungguh telah perumpamakan sebuah negara, sebuah bangsa yang besar. Dulu kata Allah, siapa tahu ini? Indonesia. Negara yang besar, negara yang aman. Tidak cukup Allah berikan keamanan kedamaian. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Aku kirimkan rezeki sumber-sumbernya dari segala penjuru, dari bumi, dari perut alam bumi. Muncul yang banyak privat, minyak, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan bangsa itu kata Rasulullah? Maka para bi'anillah, ternyata segelintir kelompok manusia menzalimi. Tak oleh karenanya, fa'adzaqallahu libasatu, maka tidak lama kemudian Allah turunkan limpahan
Ini lurah. Ini lurahnya. Sari. Foto bareng di sini. Dirman. Foto. Siapa? Ya. Pak Saifullah mungkin wakilnya bisa naik. Bisa wakilnya naik secepatnya nih, lagi siapin. Secepatnya kok langsung mau geser ini. Kira-kira berapa lama Pak? Ada nunggu Pak Jokowi dulu? Enggak, Pak Jokowi bilang nggak usah nunggu. Langsung aja. Salah satu yang termasuk daftar Bapak kan Pak Wali ya Pak. Itu apa yang harus diperbaiki gini loh Pak? Mumpung ada Pak Walinya Pak. Bukan, ada beberapa hal kriteria buat Pak Jokowi. Misalnya udah pensiun mungkin mau dipensiunkan, mau ditarik di BUMD atau di mana, makanya itu yang dipertimbangkan. Kalau dia bagus, karena Pak Gubernur udah putuskan itu tidak mau lagi perpanjang orang mau pensiun. Nah satu yang kena pensiun mungkin bersih Pak Riz misalnya gitu, kita nggak tahu putusan Pak Gubernur seperti apa. Oh jadi karena usia aja Pak? Iya, sama kayak kemarin kan Pak Gubernur nggak ingin Pak Moko atau Bu Silvi jadi sekda, karena Pak Gubernur tidak ingin nanti belum selesai jabatan kami, beliau sudah pensiun harus perpanjang lagi. Nah maunya Pak Gubernur lebih baik selama masa kami sampai 2017, sekdanya pun bisa lewatin 2017. Transformasi ke bawah. Karena kan yang memegang lokomotif itu kan sekda. Nah kita boleh diganti, seperti tadi saya sampaikan kata sambutan, sekda jangan diganti. Nah selalu kekacauan itu kalau kita maksain orang yang udah kita kenal dekat ini, nggak mau cari yang lebih generasi baru, kita selesai, dia juga selesai. Pas gubernur baru ganti, diganti. Jadi nyambungnya nggak kena gitu loh. Makanya dari perhitungan itu Pak Saifullah paling nyambung nanti. Kami kalau tidak terpilih lagi pun 2017, Pak Saifullah minimal dia bisa bertahan sampai 2018 misalnya gitu loh. Ada kesinambungan. Nah, kalau dia mungkin setahun itu gubernur terpilih cocok dengan beliau, bisa lanjut. Ganti Pak Saifullah, Pak Wakil. Saifullah kita sih selalu gitu kok, wakil naik, ini naik. Enggak yang gitu jadi aja. wali kotanya Pak? Yang mana? Penggantinya Pak Saifullah di Wakil di wali Jakpus. kota. Berarti wakil wali kota jadi wali kota Jakpus gitu Iya, Pak? mungkin seperti itu. Saya nggak tahu nanti, itu diputuskan dalam rapat lah seperti apa. Oh, kabarnya Pak Heru bakal jadi kepala BPKD ya Pak? Nggak tahu juga, nanti kita rundingin lah. Pak Ari jadi kepala BKD ya Pak? Gitu, Pak. Terus Pak Made jadi kepala Disparbud kan Pak? Iya Pak. Iya. Siapa? Iya saya dengernya begitu Pak. Sumber saya Pak. Salah. Iya. Sumber lu itu menyesatkan. Iya. Agak menyesatkan, lu hati-hati lu. Bulan suci Ramadan itu yang menyesatkan itu sumber bukan setan. Karena setan dikurung soalnya. Pak, kemarin ngobrol sama Pak Jokowi kan soal ini Taman BMW. Tanggapan beliau gimana Pak? Beliau juga bilang kalau menurut tafsiran undang-undang olahraga itu kalau dibongkar atau dijual baru minta izin ke Menpora. Kalau kita pindahin stadion, ya nggak ada pasal itu, nggak ada pasal yang mengatur. Jadi daripada nanti somasi melulu kan, ya tunggu diganti aja. Aku cuma pesan Pak, jangan diangkat apa-apa lagi Pak ya. Keliru berarti Pak. Jadi Sebetulnya. Coba kamu baca undang-undang olahraga itu loh. Kalau kita pindahin, tidak menjual tempat itu, sama. Jadi nggak kena pasal undang-undang olahraga. Jadi saya nggak perlu minta izin sama Menpora sebetulnya gitu loh. Kecuali kita bongkar kayak kasus Persija. Menteng. Itu betul. Anda mau roba kan? Ini kan pindahin kita. Dan yang dipindahin lebih gede kok. Berarti akan segera dibongkar Lebak Bulus Pak? Belum perlu kan sekarang kan? Kita bertahap aja, tunggu kan masih orang pakai olahraga. Tapi begitu sampai saatnya kok bongkar. Ya kan? Mungkin pas gue bongkar, si Roy udah nggak jadi menteri. Pak, Tawar Ramadannya gimana Pak kali ini? Ini baik ini. Apanya Pak? Makanannya Pak? Ya duriannya enak. Ya, tapi terus terang di sini yang paling baik itu apa? Itu saya sampaikan kan, kita sambut dengan Ustadz, dengan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Beliau sadar betul kita butuh doa gitu, dukungan doa gitu. Dan di dalam tausiah disampaikan, pemimpin apapun kalau tidak didoakan dari rakyat, nggak bisa. Doa rakyat bisa lebih manjur daripada kita yang mimpin gitu loh. Makanya saya kesempatan datang sini, kita sudah sampaikan pada jamaahnya, ya ingat kami dalam doa. Itu yang tausiah tadi yang
Lu dengar nggak tausiahnya? Dengar, Pak. Pak, ada perbedaannya nggak Pak di sini sama di tempat yang sebelum-sebelumnya Pak? Bedanya? Durannya. Ya ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kursi. Buat saya mau duduk di lantai oke, duduk di kursi oke. Cuma kalau duduk di kursi makannya lebih banyak itu aja. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Mau ke dekat nggak Pak? Suasana malam. Boleh. Kalau bisa. Boleh.